lagi bersama kakak Nazrita Limbong dan kakak Siska Sinaga. Pada minggu kali ini kita memasuki minggu Advent pertama dengan tema Menunggu kelahiran Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai minggu gembira kita, mari kita bernyanyi dan menari bersama. Ayo adik-adik. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki minggu Advent pertama ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang kami rasakan hingga kami sampai pada perayaan Advent yang pertama ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami supaya acara kegiatan kami berjalan dengan baik. Terpujilah namamu dan sepanjang segala masa. Amin. Baca kitab suci
Adik-adik, pada minggu Advent yang pertama ini kita akan mendalami Injil dari Injil Markus. Nah, adik-adik silahkan mengambil Alkitabnya ya, supaya kita sama-sama membaca. Injilnya diambil dari Markus 13 ayat 33 sampai 37. Sudah dibuka adik-adik? Sudah. Mari kita sama-sama membaca ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu mendapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, pada hari Minggu ini kita memasuki masa Advent yang pertama. Nah, jadi aku mau bertanya kepada adik semua di sini, siapa yang tahu apa itu arti Advent? Ada yang tahu dari kita? Ayo tunjuk tangan. Jadi adik-adik, Advent itu berarti masa penantian, atau istilahnya yang lebih gampang kita paham itu masa menantikan kelahiran dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kan Injil tadi yang kita baca mengenai berjaga-jagalah. Nah, sebelum Yesus lahir, Santo Yosef itu berjaga-jaga dan selalu menemani Bunda Maria. Jadi pertanyaan abang kepada adik semua di sini, siapa di sini yang memiliki adik? Ayo angkat tangan. Saya. Iya, apakah adik pernah menjaga adiknya yang sedang tidur? Ya. Nah, bagus, terima kasih. Jadi adik-adik, dalam berjaga-jaga ini perlu kita diminta untuk selalu menemani. Walaupun dalam menemani itu kita sering bosan, namun dalam menemani itu kita pasti sering merasakan bosan atau lelah, atau bahkan mau bermain bersama teman-teman kita. Nah, kan Injil hari ini suruh kita berjaga-jaga. Jadi dalam berjaga-jaga itu kita harus diminta untuk siap dan selalu menemani apa yang kita jaga. Ada pengalaman saya adik-adik, waktu itu ada teman saya sakit, saya menemaninya. Namun dalam menemaninya itu saya kan bosan gitu karena di ruangan aja terus selalu menemaninya. Jadi ada perasaan saya, udahlah, saya tinggalkan sajalah teman saya yang sakit ini di ruangan ini sendiri. Tetapi pesannya hari ini berjaga-jaga itu kita harus selalu siap untuk menemani teman kita ataupun orang tua kita yang sedang sakit gitu adik-adik. Jadi intinya adik-adik, selalulah kita harus berwaspada dan berjaga-jaga dalam momen apapun. Adik-adik, ayat emas yang ditawarkan oleh Injil Markus pada hari ini yaitu tertulis dalam Injil Markus bab 13 ayat 33 yang berbunyi, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mengucapkan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang marilah kita menyampaikan doa permohonan kita. Mari kita berdoa bagi orang tua kita. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami
Dimanapun mereka berada, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan dan nafas kehidupan. Berkati pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita berdoa bagi kakak pendamping sekami kita. Ya Bapa, kami berdoa bagi kakak pendamping sekami kami. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan semangat kepada mereka, agar senantiasa semangat membantu kami untuk lebih mengenal Engkau. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita berdoa bagi orang sakit. Ya Allah Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit. Berkatilah obat yang mereka gunakan agar mereka lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon, kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi teman-teman kami yang tidak datang pada Minggu Gembira pada hari ini. Engkaulah yang mengetuk hati mereka agar mereka datang ke gereja bersama kami untuk memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan berani mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kerja buat Tuhan, selalu manisir, biar pikul salib, selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manisir. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Kerja buat Tuhan, selalu manisir, biar pikul salib, selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu manisir. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Hai adik-adik, hari ini kita sampai pada kreativitas. Nah, jadi hari ini kita akan mewarnai sebuah gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa yang berapa? Adik-adik, ini adalah gambar bayi Yesus di dalam palungan. Oke, adik-adik, mari kita menggambar sama-sama. Di sini kita mempunyai sebuah kertas yang sudah ada gambarnya. Jadi nanti gambar ini akan kita warnai menggunakan pensil warna. Oke, siap Bang Rapa? Siap, Kak. Oke. Nah, kira-kira yang pertama kita menggambar apa ya? Nah, kita mewarnai ini ya. Ini kita buat warna biru atau kuning Bang Rapa? Kalau baju malaikat cocoknya sih, Kak. Baju warna kuning. Kuning ya. Pensil warna kuning sih. Oke, kita mewarnai. Nah, akhirnya kita sudah selesai menggambar Bang Rapa. Adik-adik,
Adik-adik, jadi kita sudah selesai mewarnai. Dan ini hasilnya. Bagus bukan? Bagus ya? Bagus sekali, Kak. Oke, jadi semoga adik-adik bisa mencontohnya dan mengambil makna dan mempelajarinya di rumah. Oke? Nah, jadi sekian untuk kreativitas kita pada hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan judul terbaik pada pagi hari ini dan juga kita telah diberikan permenungan, maka Abang akan memberikan tugas misioner adik-adik di rumah. Yang pertama, kita harus mengerjakan tugas kita tanpa dijaga oleh orang lain, dan kemudian membantu teman kita yang sakit dan juga menjaganya, dan yang ketiga, membantu orang tua tanpa harus disuruh-suruh. Nah, adik-adik, minggu gembira kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih kepadamu atas penyertaan kepada kami semua yang ada dalam ruangan ini. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sabdamu. Kiranya sabdamu ini berakar pada diri kami masing-masing. Dan juga ya Tuhan, kami ingin kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami sampai ke tujuan kami. Terpujilah namamu kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Semoga apa yang tadi sudah kita dengar dapat kita pahami, dan jangan lupa dengan tugas percontohannya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk minggu depan jangan lupa ke gereja dan membawa teman-temannya. Nah, sebelum kita mengakhiri minggu gembira kita, maka mari kita menari dan bernyanyi bersama. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka,